Saudara-saudariku, kalau kita mau menghadap Tuhan, apa yang kita lakukan? Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada kita semua. Akan saya ajukan beberapa pertanyaan di dalam dua bagian. Bagian yang pertama, Anda nanti menjawab tidak dan ada. Kalau Anda menjawab tidak, jawablah dengan keras. Tidak, begitu ya. Kalau Anda menjawab ada, cukup diam saja di dalam hati Anda. Jelas? Pertanyaan pertama. Apakah ada yang sebelum misa berpuasa dulu 1 jam? Ada enggak? Oke. Anda punya jawaban masing-masing ya. Lalu yang kedua. Apakah ada yang sebelum ikut misa membuka kalender liturgi, bacaan-bacaan yang sudah tertera biasanya di dalam kalender yang biasa diberikan itu, lalu melihat bacaan dan membacanya? Ada enggak? Silahkan dijawab. Oke. Yang ketiga. Apakah ada yang setelah membaca bacaan-bacaan kitab suci, kemudian merenungkan sejenak di dalam doa pribadi? Ada enggak? Ayo dijawab. Oke, saya teruskan. Kalau Anda merasa itu sudah jawabannya ada, saya tambahkan yang lain. Pertanyaan berikutnya. Apakah ada yang menyiapkan pakaian khusus untuk pergi ke gereja? Jadi apakah Anda sudah memilih dan menyiapkan pakaian ini khusus untuk pergi ke gereja? Apakah ada? Tapi biasanya tidak kan? Anda pergi ke mall, Anda pergi ke pasar, Anda di rumah, Anda pergi ke pesta, Anda pergi ke gereja, pakaiannya sama. Mungkin ada yang berpikir, ya kan saya cuma punya itu, nggak ada yang lain. Tapi apakah memang seperti itu? Apakah ada yang sungguh menyiapkan ini pakaian khusus untuk pergi ke gereja? Tidak saya pakai di tempat lain, dan pakaian yang lain tidak saya pakai ke gereja. Ayo tanya, ada nggak? Baik, yang terakhir untuk bagian pertama. Apakah ada yang datang 30 menit sebelum misa mulai untuk persiapan batin? Kalau orang zaman dulu, itu doa rosario dulu. 30 menit sebelum misa mulai, datang, duduk, tenang, ambil rosario, lalu berdoa sendiri atau duduk tenang. Ada enggak? Oke, silakan dijawab. Jujur saja ya. Kalau tidak, sudah saya katakan, jawab dengan keras ya. Oke, sekarang bagian kedua. Bagian kedua itu berbeda dengan bagian pertama. Kalau bagian pertama, kalau jawab tidak keras, kalau jawab ada diam. Sekarang bagian yang kedua, kalau Anda menjawab tidak, maka cukup diam saja. Tapi kalau menjawab ada, jawablah dengan keras, sekeras-kerasnya ya. Baik, saya mulai. Pertanyaan pertama. Ini menjadi seperti fit and proper test untuk masuk gereja ya. Untuk orang beribadah, untuk orang berdoa di gereja, pertanyaan ini harus dijawab dulu ya. Kalau menjawab tidak, diam. Kalau menjawab ada, jawab dengan keras. Pertanyaan yang pertama. Apakah ada
yang tidak tahu jadwal misa di gereja? Ini banyak terjadi nih. Heran saya. Kadangkala umat di paroki yang sama tidak tahu jadwal di gereja itu. Telepon ke pastoran, Pak, biasanya panggilnya Pak, bukan Romo, langsung panggil Pak atau Mas. Misa minggu ini jam berapa aja sih? Itu sering terjadi. Sampai kadang-kadang saya kerjain karena bikin malu. Ya kan? Oke, yang kedua. Ya, silahkan yang tersinggung biar tersinggung ya. Apa-apa, jujur aja ya. Yang kedua, dijawab. Apakah ada yang sering tiba di gereja setelah misa dimulai? Saya tidak bilang terlambat loh, tetapi setelah misa dimulai. Mungkin ada yang datang sudah doa pembukaan, ada yang datang malah sudah bacaan pertama, atau datang sudah pas Mazmur tanggapan, atau malah pas Injil, atau malah sengaja datang setelah selesai khotbah Romo. Oh, kalau yang khotbah saya tak amputasi tenan lehernya. Lalu ada nggak yang seperti itu? Mungkin Anda bilang, lu Romo kan macet Romo, Jakarta macet, di mana-mana macet. Maka sebenarnya saya datang sudah siap persis sesuai waktunya tapi macet. Ya sudah, silahkan alasan masing-masing. Tapi pertanyaan saya dijawab, apakah ada yang sering tiba di gereja setelah misa mulai? Ya, baik, saya teruskan. Apakah ada yang jajan dulu sebelum misa mulai? Ayo, ini sering saya temukan ini. Saya baru mau masuk gereja, ada penjual bakpao, lalu ada seorang gadis-gadis sudah dandanannya cantik, membawa bakpao besar sambil makan. Di belakang saya bilang, Mbak, lapar ya? Lalu dia langsung malu sekali ya. Anda lakukan nggak? Ada nggak yang jajan dulu sebelum misa mulai? Oke, pasti Anda kemudian. Oke, yang berikutnya. Apakah ada yang ke gereja lupa membawa puji syukur atau TPE, tetapi HP tidak pernah lupa? Ayo, jawab. Lupa bawa puji syukur atau TPE yang baru, yang buku merah kecil itu, tetapi kalau yang namanya HP tidak pernah lupa. Oke. Oh ya, selanjutnya pasti itu ada yang tersinggung ya. Berikutnya, biarin tersinggung. Apakah ada yang sebelum misa lupa mematikan atau men-silent HP? Sehingga nanti kalau pas konsekrasi harusnya bunyinya gong gong gong, tapi bunyinya malah om ada SMS om. Ada nggak yang seperti itu? Jawab yang keras. Iya, banyak yang begitu. Sebenarnya Anda itu malu sendiri kalau seperti itu. Kalau lupa mematikan, nanti tiba-tiba hidup, Anda akan diperhatikan banyak orang dan Anda akan malu, ya kan? Ya enggak? Lalu berikutnya, apakah ada yang selama misa tidak bisa berkonsentrasi? Jadi pikirannya malah kemana-mana. Tutup mata tidak bisa, malah lihat kanan, lihat kiri, tidak jelas, lihat mana sih yang teman-teman saya, atau mana sih ada yang cantik enggak, dan seterusnya. Ya, ada enggak? Mungkin alasannya membosankan, nggak menarik sih misalnya sih. Romonya khotbahnya juga nggak bagus, kurnya juga nggak bagus, saya nggak bisa konsentrasi. Mungkin ada yang punya alasan begitu ya. Oke, berikutnya masih belum habis, masih ada pertanyaan yang lain. Dengarkan dengan baik. Apakah ada yang begitu misa mulai juga ngantuknya? Ada nggak?
Jadi begitu bisa mulai lagu pembukaan langsung mulai ngantuk. Jadi selama lagu pembukaan sampai bacaan Injil ngantuk sekali. Begitu khotbah tidur. Yang seperti itu. Tapi kalau yang misa saya sampai ada yang tidur, oh, lihat nanti tak kerjain nanti di depan umum ya. Berikutnya pasti ada yang kena itu ya. Berikutnya, apakah ada yang ke gereja lupa membawa uang 1000-an untuk kolekte? Pasti Anda tertawa ya kan? Memang biasanya yang kolekte itu, uang yang suci-suci itu adalah uang yang 1000-an. Jadi kolektenya itu 1000-an. Sehingga nanti kalau Anda kolekte, biasanya kolektenya 4.000. Ya. 4.000. Nanti yang sebenarnya Anda mau kolekte 5.000, tetapi 4.000 kolekte, 1.000 untuk parkir. Ayo. Maka kalau ada yang kolekte itu sebenarnya 10.000 atau 50.000 atau 100.000, itu bendara, jangan percaya. Keliru mengambil uang. Sebenarnya mau ngambil 1000-an, tapi dari dompetnya keliru ngambil 10.000-an. Maka pertanyaan saya, apakah ada yang menyesal karena keliru mengambil uang untuk kolekte? Sebenarnya mau ngambil 1000-an, tetapi malah yang keluar 100.000. Mirip-mirip kan uangnya sekarang? Ya, yang terakhir, apakah ada yang bisa kusyuk, bisa tenang dan hening hanya saat terima komuni saja? Itu pun kalau terima dari tangan romo. Ada nggak yang begitu? Ya kan? Terima komuni di jalan dengan posisi dia berdiri dengan tidak baik, goyang sana, goyang sini, tangan juga tidak bagus, ada yang malah megangin yang lain, masukkan ke kantong dan lain sebagainya. Begitu tahu mau komuni, ternyata di depan saya romo, baru kelihatan suci, kelihatan kalem, kelihatan tenang. Dan nggak yang begitu. Baik, pertanyaan sudah habis, jawaban ada pada kita. Pertanyaan yang terakhir untuk kita adalah, seberapa seriuskah kita ingin menghadap Tuhan? Sudahkah kita menyiapkan diri untuk bertemu Tuhan? Banyak alasan mengatakan, tidak ada waktu Romo, saya harus urus ini, urus itu, bereskan ini, bereskan itu, sebelum misa, berangkat ke gereja, harus ini dan seterusnya. Kalau memang yang terjadi seperti itu, jangan salahkan romonya dong, jangan salahkan kurnya dong, jangan salahkan pemazmurnya dong, jangan salahkan lektornya dong. Kalau Anda merasa ikut misa nggak dapat apa-apa, memang Anda menyiapkan apa? Kalau hanya mengatakan, romonya nggak menarik, misa jadi nggak menarik, lektornya baca nggak bener, kurnya nyanyi nggak bener. Lalu pertanyaan bagi kita, apa yang Anda buat? Daripada menyalahkan semuanya, apa yang Anda buat? Apakah aku menyiapkan diri, menyiapkan hati sebelum aku datang merayakan Ekaristi, merayakan misa bersama-sama? Seberapa pantaskah aku ketika aku masuk di dalam gereja? Apakah aku merasa sudah pantas menyiapkan diri dengan layak, dengan pakaian yang bagus, dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang penuh dengan konsentrasi, atau seenaknya saja? Seberapa seriuskah kita ingin menghadap Tuhan?
seberapa yang terbaikkah Anda berikan untuk Bupati